Islam dan peradaban merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ajaran Islam tidak hanya mengatur bagaimana hubungan kita sebagai hambanya dengan ilah, tetapi lebih dari itu, yakni mencakup hubungan kita dengan diri kita serta makhluk orang lainnya. Tidak sedikit loh yang menganggap bahwa ibadah hanya tentang ritual saja, seperti saat kita ke masjid, baca Quran. Padahal sebenarnya kegiatan seperti pergi ke tempat ilmu, riset, inovasi, bahkan saat kita di pasar juga merupakan bagian dari ibadah. Dengan demikian muncul anggapan bahwa tidak boleh ada campur tangan agama dalam aktivitas dan juga bahkan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Tidak sadar bahwa Islam merupakan sebuah ajaran yang menuntun ke arah peradaban. Prinsip utama dalam peradaban Islam adalah tauhid, yang mampu membentangkan jati diri peradaban Islam dan mengikat semua bagian kehidupan tidak terpisahkan dan juga organis yang kita sebut sebagai peradaban. Prinsip inilah yang menjadi semangat hidup dalam sebuah peradaban besar. Peradaban besar yang ditentukan oleh Islam tidak hanya menonjol pada sisi materi saja, melainkan mencakup spiritual dan juga kemanusiaan. Islam mencakup keseluruhan hal yang relevan dengan seluruh ruang dan waktu yang menentukan seluruh sejarah, ciptaan, termasuk seluruh umat manusia. Aturan dan ketetapan yang ada dalam ajaran Islam bersifat universal, tidak dibatasi dari mana asalnya ataupun dari golongan bangsa mana, serta relevan hingga akhir zaman. Ajaran Islam adalah agama yang sudah sempurna, dan kita sebagai umatnya perlu itu untuk itibar. Allah pernah berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-115, dan telah sempurna kalimat Rabbmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Dengan telah disempurnakannya agama Islam, maka sempurnalah nikmat ini diberikan kepada kita. Islam adalah satu-satunya agama yang benar, diridhoi, dan juga diterima oleh Allah. Dan dengan mengikuti dan mengamalkan dengan sepenuhnya ajaran Islam, dapat menuntun kita kepada kebaikan dan juga peradaban besar di bawahnya. Seperti halnya kejayaan kaum muslimin di waktu lalu yang telah mencapai hal tersebut. Kejayaan ini jangan hanya kita jadikan cerita di masa kini, tapi juga kita ambil hikmahnya, agar kita bisa maju dengan spirit, karya, dan kesungguhan mereka untuk kita transformasikan di masa kini. Sedikit sulit untuk merekonstruksi perkembangan yang tepat dari Islamisasi awal di Nusantara. Tapi nampaknya perdagangan internasional memainkan faktor penting. Mungkin ada pedagang muslim asing di Asia Tenggara Maritim sejak awal dari Islam. Sumber pertama yang informasikan kepada kita tentang penduduk asli yang menganut Islam berasal dari awal abad ke-13. Barulah sejak abad ke-15 dan seterusnya, kerajaan-kerajaan dan kesultanan Islam menjadi kekuatan politik yang dominan di Nusantara. Meskipun kekuatan ini harus dirusak oleh pendatang baru Eropa nantinya. Kedatangan Islam ke Nusantara membawa dampak yang berbeda-beda bagi masyarakat lokal, tergantung pada konteks sejarah dan juga sosial daerah tempat kedatangannya. Di beberapa bagian Nusantara muncul kota-kota akibat para pedagang muslim asing yang bermukim di sana. Di bagian lain, Islam tidak pernah menjadi agama mayoritas, mungkin karena jauhnya dari jalur perdagangan penting. Bagaimana peradaban masyarakat muslim dan Indonesia saat ini dan masa depan? Ada beberapa pendapat terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemunduran peradaban Islam. Salah satunya menurut Ibnu Khaldun, faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Contohnya materialisme, kegemaran penguasa dan masyarakat untuk menawarkan gaya hidup malas dan bermewah-mewahan, hilangnya spirit dalam beraktivitas yang hanya untuk mencapai tujuan dunia dan tidak disertai spirit untuk mendapatkan ridho dari Allah. Tindakan amoral ini menunjukkan hilangnya keadilan di masyarakat. Dan jika hal ini sampai meresap pada penguasa dan sistem yang diterapkan, dapat bermuara pada turunnya produktivitas kita sebagai SDM serta menurunnya sistem pengembangan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan. Jika hal ini terjadi, orang-orang akan hanya memfokuskan pada pencarian kekayaan serta materialisme. Hal ini dapat menuntun pada kerusakan moral. Dengan demikian, menurut pendapat Ibnu Khaldun, kehancuran suatu peradaban disebabkan oleh hancur dan rusak SDM, baik secara intelektual maupun moral. Saat ini di Indonesia, di kalangan milenial terutama, sedang marak muncul pandangan di mana interaksi sosial dan pengembangan ilmu terpisah dengan urusan yang beragama, atau yang dikenal sebagai pandangan sekuler. Faktanya, orang bisa berargumen bahwa setidaknya dalam kasus Indonesia, kelompok agama tidak pernah mundur karena privat. Sebaliknya, baik Muslim ataupun Kristen selalu memainkan peran penting dalam membentuk wacana politik Indonesia. Melihat kembali ke masa lalu, kasus Indonesia juga mendukung pernyataan bahwa promosi sekularisme sering muncul melalui perjuangan konfrontatif dan juga kadang-kadang kekerasan antara berbagai sisi yang terlibat dalam pembentukan kebijakan negara agama di negara tertentu. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan semakin maraknya sekularisme di Indonesia. Karena sering berkembangnya sosial media dan influence barat di Indonesia mungkin saja bagi negara ini untuk bertradisi secara perlahan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang yang bersabar dalam agamanya bagian orang yang mengagam bara api. Oleh karena itu, kita sebagai Muslim beriman haruslah menjaga dan memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam gempuran influence yang tidak baik.